Selamat pagi teman-teman semua, bagaimana kabar kalian? Semoga Tuhan selalu memberikan kita kesehatan. Sebelum saya mulai lanjut, izinkan saya mengaturkan panganjali umat. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, salam sejahtera dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Niluh Dewi Cempaka, NIM 181 101 1011. Saya mahasiswi program studi bimbingan konseling, jurusan Ilmu Pendidikan Psikologi dan Bimbingan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Ganesha. Jadi pada kesempatan yang baik ini, saya akan membahas terkait simulasi pelaksanaan genogram. Sebelum lanjut ke pembahasan, topik pembahasan yang akan saya bahas yaitu 1. Definisi genogram, 2. Konstruksi genogram, 3. Identifikasi jabatan, 4. Eksplorasi klien. Jadi lanjut, apa itu genogram? Genogram adalah suatu model grafis yang menyimpan informasi tentang anggota keluarga dan hubungan di antara mereka sepanjang 3 generasi. Dalam wawancara konseling karir, diperlukan suasana menyenangkan yang dapat mendorong klien lebih terbuka untuk mengungkapkan dirinya. Dan selanjutnya, konselor dapat lebih efektif membantu klien. Demi tercapai suasana demikian, dibutuhkan keterampilan konselor dalam mewawancarai klien dan menganalisis hasilnya. Genogram yang dikembangkan oleh Okisi merupakan suatu alat yang dipersiapkan untuk membantu konselor klien ketika wawancara karir berlangsung dalam suasana yang menyenangkan hingga dapat mendorong keterbukaan yang dimaksud dalam konteks silsilah keluarga. Genogram dipandang sebagai suatu metode yang cocok untuk melukiskan pengaruh keluarga dan orang tua dalam suatu model gambar 3 generasi tentang asal-usul keluarga. Pada mulanya, Bowen menggunakan genogram di dalam wawancara terapi keluarga. Kemudian genogram diperluas penggunaannya oleh McGoldrick dan Gerson. Selanjutnya, Okisi mengembangkan genogram sebagai alat bantu di dalam wawancara konseling karir. Ketika seorang konselor dan klien menjelajah persepsi klien tentang dunia kerja, klien mungkin dapat menyikapkan informasi yang cukup banyak. Akan tetapi, dalam situasi lain, klien mungkin akan mengalami kesulitan saat menghadapi pertanyaan langsung dan akan menghasilkan jawaban yang sangat minim. Dalam setiap pertemuan, diharapkan diperoleh sisi pembicaraan yang memadai dan informasi baru yang dapat dipadukan secara menyenangkan tanpa banyak hambatan daya ingat. Oleh karena itu, artikel Okisi ditunjukkan untuk memaparkan suatu metode untuk membantu klien dalam wawancara yang bersuasana menyenangkan, sehingga klien dapat mengungkapkan dirinya dan beroleh informasi yang memadai serta terorganisasi tentang aspirasi karir dan latar belakang silsilah keluarganya sepanjang 3 generasi. Genogram memiliki pengertian secara etimologis dan konseptual. Secara etimologis, genogram berarti silsilah, yaitu gambaran asal-usul keluarga konseli sebanyak 3 generasi. Secara konseptual, genogram diartikan oleh beberapa ahli sebagai berikut. Menurut McGoldrick dan Gerson, genogram merupakan suatu pola untuk menggambar pohon keluarga yang menyimpan informasi tentang anggota keluarga dan hubungan di antara mereka sepanjang 3 generasi. Menurut Peluso, genogram merupakan alat yang tepat untuk memahami pengaruh asal-usul keluarga konseli. Selain itu, genogram juga berfungsi untuk memberikan feedback kepada konseli tentang dinamika keluarga. Pada dasarnya, penggunaan genogram ini lebih merupakan teknik awal untuk memasuki konseling karir. Oleh karena itu, pelaksanaannya pun bersifat individual. Namun tidak menutup kemungkinan wawancara genogram dapat dipandang sebagai proses konseling karir manakala dalam wawancara
tersebut, konselor menerapkan prinsip-prinsip dan teknik-teknik konseling yang berfokus pada pemecahan masalah karir konseli. Selanjutnya, konstruksi genogram. Konstruksi genogram ialah ilustrasi yang disajikan menggambarkan secara fiktif tentang suatu silsilah keluarga dengan jumlah individu yang terbatas. Disarankan agar konselor memulai dengan menyediakan selembar kertas yang cukup besar sehingga dapat digunakan untuk menggambarkan macam-macam konfigurasi keluarga serta mendiskusikannya. Untuk membantu klien, konselor membantu klien dengan membuat bagan yang menggambarkan anggota keluarga dan pekerjaannya. Sebaiknya digunakan lambang yang berbeda antara pria dan wanita. Misalnya, gambar kotak untuk lambang pria dan lambang lingkaran untuk gambar wanita. Setiap anggota keluarga dalam satu generasi digambarkan sejajar secara horizontal. Perkawinan sebelumnya dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut, anak yang hidup, yang meninggal dunia, perceraian, dan sebagainya. Digambarkan juga dalam genogram. Nama-nama anggota keluarga dituliskan dalam kotak atau lingkaran yang memudahkan dalam mendeskripsikan dan menganalisis masalah klien. Selanjutnya yaitu identifikasi jabatan. Setelah seluruh anggota keluarga ditempatkan dalam genogram, langkah selanjutnya adalah wawancara untuk mengembangkan alternatif dalam upaya mengidentifikasi jabatan. Dalam wawancara ini, seyogyanya dicatat secara cermat berbagai peristiwa penting dalam seluruh perjalanan hidup anggota keluarga. Kemudian, dicatat pula pekerjaan-pekerjaan anggota keluarga dan bagaimana klien memberikan penghargaan dan menjadikannya sebagai sumber inspirasi karir. Dengan menganalisis hal tersebut, dapat diidentifikasi arah minat dan pilihan jabatan klien. Hal ini dapat digunakan sebagai bahan yang membantu klien dalam merencanakan dan mengembangkan karirnya. Selanjutnya yaitu eksplorasi klien. Tujuan tahap ini adalah untuk mengeksplorasi klien mengenai pemahaman dirinya, pemahaman lingkungan, khususnya lingkungan kerja, serta kemampuan dalam merencanakan dan membuat keputusan bagi karirnya, sekarang dan masa yang akan datang. Dalam tahap ini, konselor menganalisis seluruh materi wawancara dengan klien. Hal-hal yang dianalisis antara lain berkaitan dengan peristiwa penting dalam keluarga, anggota keluarga yang paling disenangi, riwayat keberhasilan karir anggota keluarga yang dianggap berhasil dan ingin ditiru, anggota keluarga yang tidak disenangi. Di samping itu, dapat pula dianalisis karakteristik pribadi klien dalam kaitannya dengan situasi keluarga. Dengan informasi yang diperoleh, selanjutnya konselor dapat membantu klien untuk lebih memahami dirinya dan lingkungan, serta mampu merencanakan dan mengembangkan karirnya. Kesimpulan dari seluruh tema pembahasan kali ini yaitu genogram adalah suatu model grafis yang menyimpan informasi tentang anggota keluarga dan hubungan di antara mereka sepanjang 3 generasi. Bidang-bidang yang dapat didiskusikan dalam wawancara genogram meliputi persepsi konseli tentang keberhasilan anggota keluarga sebagai pasangan, orang tua, karyawan, kawan, dan saudara. Peningkatan atau penurunan mobilitas yang berkaitan sebagai anggota keluarga yang telah mendapatkan karir, waktu, ruang, uang, dan hubungan yang dikelola di dalam serta di luar keluarga, dan integrasi setiap orang dalam macam-macam peranan yang berbeda. Penggunaan genogram dalam konseling karir ditempuh melalui 3 tahapan. Tahapan pertama adalah konselor membentuk genogram berdasarkan informasi dan arahan dari klien. Kedua, konselor bersama klien
mencatat pekerjaan-pekerjaan individu-individu serta yang ditunjukkan oleh genogram. Ketiga, konselor bersama klien mengeksplorasi individu-individu yang dinyatakan dalam genogram dengan cara membutuhkan catatan mengenai model-model peranan yang dipersepsi oleh klien dan penguatan yang diberikan kepada model-model peranan itu. Ketiga tahapan tersebut ditempuh selama wawancara bersama klien dan hendaknya dilakukan dalam suasana yang menyenangkan, mengingat klien mengungkapkan orang-orang dalam keluarganya. Sekian video pembahasan tentang simulasi penggunaan genogram. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.